Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai berdiskusi tentang bagaimana menghitung dan merencanakan kuantitas atau jumlah SDM keperawatan. Kita masih fokus pada jumlah. Ya, kita coba izin share. Bapak Ibu yang saya sayangin, nurse perawat seluruh Indonesia, mari kita berdiskusi bagaimana menghitung dan merencanakan SDM keperawatan, khususnya dari sisi jumlah. Dalam menghitung kebutuhan jumlah perawat, sebenarnya banyak rumusnya. Kita kenal ada rumus Debkes, ada rumus Douglas, ada rumus Gillis, dan satu lagi adalah proporsi. Beberapa sumber menyampaikan rekomendasi untuk proporsi ideal dari jumlah perawat dan jumlah pasien. Mengapa ini dilakukan? Tujuannya untuk menjamin keselamatan pasien dan juga keselamatan dari staf. Ini yang pertama dari Federal Register Nurse yang dikeluarkan untuk menggait kita. Hampir sama sebenarnya. Kemudian juga ada California. Antara lain disampaikan intensif atau critical care itu 1:2. Step down-nya 1:3. Telemetri 1:3. Neonatal intensive care 1:2. Operating room itu 1:1. Post anestesi 1:2. Kemudian labor and delivery 1:2 dan seterusnya. Ini satu konsep yang memang bisa kita ikutin dan ini juga sering bisa digunakan di Indonesia. Ini yang dari California. Intensif atau critical care itu 1:2. Di Indonesia rata-rata 1:1 karena banyak kegiatan non-direct care yang juga dilakukan oleh perawat. NICU 1:2. Operating room 1:1. Post anestesi recovery 1:2. Ruang PK itu 1:2. Antepartum 1:4. Postpartum atau rawat gabung couples ya 1:4. Untuk yang hanya ibu 1:6. Pediatrik 1:4. Kemudian emergency room itu adalah 1:4. ICU pasien di emergency room 1:2. Trauma patient di emergency room 1:1. Step down inisial 1:4. Step down ini di tahun 2008 itu direkomendasikan 1:3. Telemetri inisialnya 1:5. Telemetri di tahun 2008 itu 1:4. Medical surgical itu 1:6. Di tahun 2008 itu 1:5. Kita bisa ikutin yang mana. Kemudian other specialty care inisial itu 1:5, kemudian di tahun 2008 itu 1:4. Kemudian psikiatrik adalah 1:4. Dari situ kita akan coba masukkan ke dalam rumus yang diharapkan bisa membantu Bapak Ibu secara mudah menggunakan rumus proporsi ini di ruangan. Oke, yang pertama, kami sudah membuatkan rumus dengan memasukkan konstanta yang tadi disampaikan, yaitu ICU kita pakai 1:1,
Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak juga kegiatan indirect care dan juga non keperawatan yang dititipkan di keperawatan. Kemudian NICU 1:1, HCU 1:2 atau 0,5 konstantannya. Jadi konstanta ini didapatkan dari perbandingan. OK 1:1, ruang PK 1:2 atau 0,5, antepartum atau juga dirawat sama dengan dirawat gabung 1:4, 0,25, postpartum hanya ibunya saja 1:6, 0,17, anak itu 1:4, 0,25, IGD 1:3, 0,5, medical surgical 1:5, 0,2, psikiatri 1:6, 0,25, kemudian di referensi yang lainnya, skill nursing facility, misalnya pada klinik perawatan luka, kemudian klinik mandiri keperawatan itu adalah 1:5 atau 0:0,2. Sedangkan di rawat jalan itu 1:15 sampai 20, dan di sini saya menggunakan rumus 1:15. Kemudian di dalam hitungan ini kita menggunakan pola 4. Maka ini yang menjadi rumus juga 4. 4 di sini maksudnya apa? Di dalam suatu ruangan itu polanya adalah pagi, sore, malam, libur. Jadi ada 4 kelompok itu. Namun demikian untuk nursing skill facility hanya misalnya kita punya 2 shift, maka kita tulis di sini 2. Rawat jalan juga 2 shift, maka kita tulis hanya 2. Ini sudah kita masukkan. Kemudian ada yang namanya faktor koreksi. Faktor koreksi ini bisa ditambahkan apabila memang banyak sekali kegiatan non keperawatan yang kadang-kadang dititipkan oleh perawat. Kemudian penambahan faktor koreksi ini juga mohon dilihat nanti rata-rata bor harian yang ada di unit. Apakah memang selalu 100% ataukah misalnya rata-rata di bawah 60%. Sehingga kalau rata-rata di bawah 60%, sebenarnya faktor koreksi ini bisa dengan keterbatasan SDM ini menjadi minimalis tidak menggunakan faktor koreksi. Kenapa demikian? Ini kita sudah hitung perbandingan. Misalnya medical surgical itu 1:5. Padahal di sore malam itu bisa saja pasien banyak istirahat sehingga sebenarnya beberapa rumah sakit bisa memposisikan 1:7. Namun demikian kita samakan sehingga jika memang bornya tidak optimal atau tidak maksimal, maka sebenarnya faktor koreksi ini bisa dipertimbangkan untuk tidak ada. Bapak Ibu, kita juga di era COVID ini bisa menambahkan faktor koreksi 50%. Kenapa faktor koreksi 50% ini? Karena rata-rata kita menggunakan APD, khususnya untuk yang di ruang isolasi. Dengan menggunakan APD, ada suatu ketentuan bahwa penggunaannya itu maksimal antara 3,5 sampai 4 jam. Oleh sebab itu, di dalam suatu proses schedulingnya, umumnya dibagi layering. Di dalam satu shift dibagi, misalnya dari jam 7 sampai jam 2, maka dibagi 2 timnya. Yaitu jam 7 sampai misalnya setengah 7, 8, 9, 10. Sampai 10, 8, 9, 10, 11. Sampai 11, kemudian sisanya 11 sampai 2. Nah, karena hal ini Bapak Ibu, maka kita mau tidak mau harus melakukan suatu inovasi. Maka kita membagi 2, diharapkan dengan membagi 2 ini kelelahan juga tidak terjadi di keperawatan, sehingga kita memberikan koreksi 50%.
Nah, Bapak Ibu, setelah kita memahami pola berpikir, maka ini tidak, yang kuning ini adalah rumus, tidak perlu dirubah. Bapak Ibu tinggal mengisi dari rata-rata bor harga, jumlah pasien yang dirawat atau dikelola di unit tersebut. Misalnya ICU rata-rata 16. Maka kita akan langsung mendapatkan hasil. Kalau tanpa koreksi, hasilnya adalah kebutuhannya 64. Kemudian kalau dikoreksi 25%, kebutuhannya 80. Sedangkan kalau koreksi 50%, maka kebutuhannya 96. Jadi kalau kita lihat, kalau dibagi dalam satu persip, maka persip itu kalau tanpa koreksi maka 16 orang akan dirawat oleh 16 orang. Jadi 1:1. Nanti sore malam pun seperti itu. Jika ada tiba-tiba ada yang sakit, kita bentuknya fleksibel. Karena yang sore kita yakinin walaupun memang pemantauannya intensif, tetapi ada beberapa tindakan yang memang karena ritme istirahat pasien dikurangi. Kalau kita mempunyai memang kemampuan yang lebih, bisa menambahkan forecasting 25%, maka satu shift dengan 16 pasien itu ada 20 perawat yang berdinas. Tentunya ini sangat leluasa, nanti bisa gradasinya ada yang menjadi supervisor, kemudian juga benar-benar bisa lebih leluasa, dan apabila ada cadangan ketika ada yang sakit, ada kebutuhan mendadak, itu lebih memudahkan. Kemudian di era COVID itu jumlah dengan koreksi 50% menjadi 24. Artinya 16 pasien itu akan dirawat 24 perawat. Namun kita bagi 2 shift karena ada penggunaan APD lengkap, ini terutama untuk yang ruang ICU isolasi. Artinya akan ada 12 perawat yang merawat 16 pasien. Artinya ini adalah 3:4. Jadi satu perawat akan merawat 1,3 pasien. Itu seperti itu. Namun sebagian, karena ini dibagi menjadi 2 tim, 12 adalah ada di ruang red zone, merawat 1:1/3, kemudian 12 ada di green zone, membantu indirect care. Jadi membantu koordinasi, membantu persiapan alat, dan juga dokumentasi. Ini gambarannya Bapak Ibu. Saya contohkan lagi medical surgical, yang lainnya mungkin bisa dibahas lebih dalam. Saya mempunyai rata-rata jumlah pasiennya 20. Kalau perbandingannya 1:5 tanpa koreksi, maka kebutuhan di ruangan saya perawatnya adalah 16. Kemudian untuk dengan koreksi adalah 20, kalau di ruang COVID adalah 24. Jadi kalau misalnya tanpa koreksi dengan 20 pasien, tiap shift perawat itu ada 4 yang berdinas. Jadi 1:5. Kalau dengan koreksi menjadi 5 yang berdinas. Artinya kita lebih leluasa, dan jika ada suatu kondisi yang tidak diduga, misalnya ada yang sakit, ada yang izin, dan seterusnya, bisa ada cadangan. Sedangkan yang dengan koreksi
50% karena di ruangan isolasi, maka kita punya 6. Artinya 3 dengan 3 di red zone, 3 di green zone, kemudian bertukar setelah 3,5 sampai 4 jam. Kenapa saya bilang 3,5? Karena kita buatnya bertukarnya tidak sekaligus seluruhnya, tetapi kita buat 2-2. Sehingga nanti masuknya pun seperti itu. Sehingga nanti tidak ada kekosongan di ruang di red zone. Dengan 3 artinya seorang perawat itu akan merawat, karena ini ada 16, maka 16 dibagi 3, artinya 5 lebih sedikit. Sedangkan yang non-direct care itu bisa dibantu yang di ruang green zone. Dari penghitungan ini, kita akan masukkan di simulasi penjadwalan. Simulasi penjadwalan ini juga akan mempengaruhi siklus dan jumlah. Karena ketika kita membuat siklusnya 5, maka kebutuhan akan bertambah. Tetapi kalau siklusnya menjadi 4, yaitu pagi-pagi, sore-sore, malam-malam, libur-libur, maka hitungannya akan tetap seperti Excel yang di atas. Bapak Ibu yang saya cintai, ini mungkin perlu suatu pendalaman, latihan, maka dengan ini saya juga memberikan suatu saran, kalau ini sudah dicoba, secara rutin dilakukan evaluasi. Nah, untuk bisa simulasi, maka saya coba berikan link yang ada di bit.ly SDM Perawat. Dan topiknya saya masukkan di ruang sharing keperawatan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, sukses semuanya untuk keselamatan pasien dan keselamatan perawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.